Air bah datang membawa lebih dari lumpur dan batang kayu. Ia membawa jejak tentang hutan yang digerus perlahan, tentang sungai yang kehilangan penyangga, tentang aktivitas eksploitasi alam yang ugal-ugalan, yang bekerja jauh sebelum hujan badai dan banjir bandang menghantam. Kayu gelondongan yang hanyut tumpang tindih di sungai-sungai Sumatera menjadi bukti awal bahwa bencana ini bukan peristiwa alam semata, tapi ada ketidakberesan ulah manusia juga di baliknya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membuka data yang mengubah arah cerita. Perputaran dana di sektor pengelolaan sumber daya alam mencapai 1.700 triliun rupiah sepanjang 2021 hingga 2024. Dana itu bergerak cepat, masuk sebagai modal, keluar sebagai keuntungan. Dan ini menariknya, dari kajian PPATK ada dana yang mengalir ke luar negeri. Sumatera memang menjadi salah satu wilayah yang paling disorot. Betapa tidak, pada semester pertama 2025 saja, perputaran dana di sektor ini mencapai 36 triliun rupiah. 11 triliun rupiah diantaranya diduga terkait langsung dengan tindak pidana lingkungan hidup. PPATK juga menelusuri sumber pembiayaan. Sebagian modal eksploitasi alam itu berasal dari kredit perbankan nasional. Nilainya tidak kecil, bahkan bisa mencapai 16 triliun rupiah dari satu bank dalam 1 tahun. Kejahatan korporasi ini memang luar biasa. Uang negara, kredit perbankan dipakai untuk mengeruk alam seenak jidat, namun keuntungannya justru keluar dari Indonesia. Temuan PPATK sejalan dengan langkah penegakan hukum. Bareskrim Polri kini mengusut dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang disertai pencucian uang oleh perusahaan terkait. Kasus temuan kayu gelondongan saat banjir Sumatera kini telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Sesuai dengan beberapa temuan yang kemudian menjadi atensi dari Bapak Presiden, tentunya kami menyambut baik dan akan melakukan kerjasama dengan Menteri Kehutanan dan tim untuk membentuk Satgas Gabungan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan temuan-temuan kayu yang diduga juga ini berdampak terhadap kerusakan dan terjadinya beberapa jembatan, beberapa rumah dan juga korban jiwa yang muncul karena adanya temuan-temuan kayu yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran. Penyidikan berawal dari temuan kayu gelondongan di daerah aliran sungai Desa Garoga, Tapanuli Selatan dan Desa Anggoli, Tapanuli Tengah, ketika banjir bandang menerjang Sumatera Utara. Aparat memastikan sebagian besar kayu tersebut berasal dari PT TBS. Perusahaan tersebut diduga tidak mematuhi ketentuan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam pembukaan lahan. Polisi meyakini hal itu memperparah dampak banjir di daerah aliran sungai Tapanuli Selatan dan Tengah. Di tengah tekanan bencana dan temuan pelanggaran, Presiden Prabowo Subianto memanggil para menteri dalam rapat terbatas membahas penanganan bencana dan penertiban eksploitasi sumber daya alam. Dalam rapat itu, Prabowo menegaskan penanganan bencana tidak boleh reaktif. Negara harus hadir dari hulu persoalan hingga ke akar masalah. Arahan khusus disampaikan kepada Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, terkait pengawasan dan penindakan serta pemulihan kawasan hutan yang rusak. Selanjutnya tentang penegakan hukum. Sekali lagi kami tadi sudah rapat Pak Presiden di Satgas PKH akan berproses, sudah diidentifikasi di 3 tempat, terutama tentang asal kayu yang hanyut yang menjadi concern publik. Sudah ada catatan berapa perusahaan di 3 provinsi tersebut, namun nanti tentu secara hukum nanti akan berproses baik melalui kepolisian, melalui ya, tentu dengan koordinasi dengan Satgas PKH seperti yang tadi disepakati. Jadi insya Allah concern publik tentang asal kayu dan juga tindakan perusakan hutan dan lingkungan akan kita umumkan kepada publik sesegera mungkin Pak Presiden. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya, saya mau langsung tanggapi Menteri Kehutanan. Jadi
sebagaimana yang kemarin kita sudah bicarakan, segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak mentaati peraturan itu ditindak, dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut. Ya, yang sudah Anda cabut kemarin itu 22 ya? 22 Pak, tapi ini masih bersifat nasional. Di Sumatera sendiri 116.000 Pak. Yang terkait dengan banjirnya nanti koordinasikan dengan Satgas PKH Pak, tapi tadi mungkin tidak bisa diekspos ke publik pada saat ini, tapi terus bekerja seperti perintah Bapak Pak. Oke, jadi jangan ragu-ragu kalau Anda perlu bantuan personel untuk investigasi, minta saja nanti ke KL lain ya. Penegasan Prabowo agar tak ragu ini juga sekaligus permintaan agar Kementerian Kehutanan memperketat pengawasan, sekaligus menindak tegas pelanggaran dan memastikan pemulihan ekosistem berjalan. Instruksi ini menjadi sinyal bahwa negara mulai menarik garis tegas antara eksploitasi dan kejahatan. Banjir mungkin akan surut, kayu gelondongan bisa disita. Namun selama aliran uang, kredit, dan korporasi di baliknya tidak dibongkar tuntas, bencana alam yang bercampur dengan keserakahan dan kecerobohan manusia berisiko terus berulang. Sumatera telah memberi peringatan, dan negara kini tengah mencoba memutus mata rantainya. Men of our time.